Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 21070506061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Social Engineering. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keamanan jaringan. Maka langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan Social Engineering. Nah, apa sih yang dimaksud dengan definisi dan konsep social engineering? Nah, social engineering adalah seni memanipulasi orang untuk melakukan tindakan tertentu atau mengungkapkan informasi rahasia. Dalam social engineering, pelaku menggunakan psikologi dan keterampilan sosial untuk mempengaruhi si korban, sehingga mereka melakukan tindakan yang diinginkan oleh si pelaku. Tindakan tersebut bisa berupa memberikan informasi sensitif, menginstal malware, atau bahkan membuka akses ke sistem yang seharusnya terlindungi. Kemudian tujuan dan manfaat social engineering. Tujuan social engineering adalah untuk mencuri informasi atau data sensitif, mengakses ke sistem atau jaringan yang terlindungi, atau mencapai tujuan lain yang menguntungkan si pelaku. Manfaat social engineering adalah memperkuat keamanan suatu organisasi atau perusahaan. Karena jika mereka mengetahui teknik-teknik social engineering yang digunakan, mereka dapat membangun pertahanan yang jauh lebih kuat. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan social engineering. Sejarah social engineering dimulai pada abad ke-19 ketika beberapa psikologi seperti Gustav Le Bon dan Sigmund Freud mengembangkan teknologi psikologi massa yang kemudian digunakan dalam propaganda politik. Selama Perang Dunia Kedua, social engineering digunakan oleh pasukan sekutu dan musuh untuk mempengaruhi penduduk sipil dan pasukan militer. Dalam dunia teknologi informasi, social engineering mulai dikenal pada tahun 1990-an, ketika komputer mulai menjadi semakin umum dan lebih banyak informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Sejak itu, social engineering telah menjadi metode utama untuk melakukan serangan cyber yang sukses. Kemudian yang kedua ada teknik social engineering. Ada 7 teknik social engineering. Yang pertama adalah pretexting. Teknik pretexting adalah teknik di mana seorang pelaku social engineering berpura-pura menjadi orang atau institusi yang mereka tidak benar-benar terkait di dalamnya. Pelaku dapat menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi yang seharusnya tidak tersedia atau mengakses area yang terbatas. Teknik ini sering digunakan oleh penipu telepon dan penipu email yang mengaku sebagai perusahaan atau institusi resmi. Kemudian yang kedua ada phishing. Phishing adalah teknik di mana pelaku social engineering mengirim email palsu atau pesan teks dengan tujuan mencuri informasi sensitif dari si korban. Email atau pesan teks tersebut biasanya berisi tautan atau lampiran yang akan mengarahkan korban ke situs web palsu yang mirip dengan situs web asli. Situs web palsu ini, pelaku akan meminta korban untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi atau bahkan nomor kartu kredit. Kemudian yang ketiga ada baiting. Baiting adalah teknik di mana pelaku social engineering menawarkan hadiah atau insentif palsu untuk memancing korban agar melakukan tindakan tertentu. Hadiah atau insentif ini mungkin berupa unduhan gratis, kupon diskon, atau hadiah lainnya yang menarik. Namun sebenarnya pelaku hanya ingin memperoleh informasi sensitif atau akses ke sistem korban. Kemudian yang keempat ada tailgating. Teknik tailgating adalah teknik di mana pelaku social engineering mengikuti seseorang yang sah masuk ke dalam gedung atau ruangan yang terkunci. Pelaku memanfaatkan kebaikan hati korban dan merayu mereka untuk membiarkan mereka masuk bersama. Setelah masuk, pelaku dapat mencuri informasi atau memasang perangkat lunak yang berbahaya. Kemudian ada yang kelima, shoulder surfing. Teknik shoulder surfing adalah teknik di mana pelaku social engineering mencuri informasi dengan memperhatikan orang yang sedang mengetikkan kata sandi atau nomor PIN. Pelaku mungkin menyamar sebagai pelanggan di belakang korban atau bahkan menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam apa yang diketikkan oleh korban. Kemudian yang keenam adalah spear phishing. Teknik spear phishing adalah teknik yang lebih terfokus dan ditujukan pada individu atau kelompok tertentu. Pelaku social engineering biasanya sudah memiliki informasi tentang target mereka,
seperti nama lengkap, email, atau kredensial akses. Dengan memperoleh informasi ini, pelaku dapat menyesuaikan pesan phishing mereka untuk membuatnya terlihat lebih meyakinkan dan membuat si korban lebih mudah untuk memasukkan informasi sensitifnya. Kemudian yang terakhir ada reverse social engineering. Teknik reverse social engineering adalah teknik di mana pelaku social engineering membiarkan target mereka untuk menghubungi pelaku. Pelaku kemudian menyamar sebagai seorang yang dapat membantu target dalam suatu masalah dan meminta informasi sensitif dari mereka. Pelaku juga dapat mengancam target dengan masalah yang tidak ada atau bahkan menawarkan imbalan yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik social engineering. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pelaku social engineering harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang si korban atau lingkungan target untuk membangun skenario yang kredibel dan meyakinkan. Kemudian yang kedua, punya kreativitas. Pelaku social engineering harus memiliki cara-cara kreatif untuk membangun skenario atau menjalankan teknik agar dapat berhasil. Kemudian yang ketiga, keterampilan interpersonal. Pelaku social engineering harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk membangun hubungan dengan si korban dan membangun kepercayaan. Kemudian yang keempat, teknologi. Teknologi dapat dibangun sebagai alat untuk menjalankan teknik social engineering, seperti email palsu atau situs web palsu. Kemudian yang kelima, waktu dan kesempatan. Pelaku social engineering membutuhkan waktu dan kesempatan yang tepat untuk menjalankan teknik agar berhasil. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai ancaman dan dampak social engineering. Nah, apa sih ancaman-ancaman dari social engineering? Yang pertama itu fake news. Pelaku social engineering menggunakan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini atau tindakan korban. Dengan menyebarkan berita palsu, pelaku dapat menyebarkan hoax dan mengancam keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua ada ransomware, yaitu pelaku social engineering menggunakan perangkat lunak yang berbahaya untuk mengunci atau mengekskripsi file komputer korban dan meminta tebusan untuk membuka kunci atau mendapatkan kembali data tersebut. Kemudian yang ketiga ada malware, yaitu pelaku social engineering menggunakan perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, atau worm untuk menginfeksi komputer atau perangkat lainnya dan mencuri informasi atau merusak sistem. Kemudian yang keempat ada pencurian identitas. Pelaku engineering dapat mencuri informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya dengan memanipulasi si korban. Dengan informasi tersebut, pelaku dapat melakukan penipuan, membuka rekening bank palsu, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Kemudian yang kelima ada phishing. Pelaku social engineering menggunakan email palsu atau situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi korban, seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit. Serangan phishing seringkali terjadi melalui email atau pesan instan. Kemudian ada dampak social engineering. Yang pertama yaitu kehilangan data. Serangan social engineering dapat menyebabkan kehilangan data yang penting seperti informasi keuangan, data pelanggan, dan data bisnis lainnya. Kehilangan data menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Kemudian yang kedua, penipuan. Serangan social engineering dapat menyebabkan penipuan seperti pembelian barang atau layanan yang palsu, atau transaksi keuangan yang tidak sah. Penipuan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi juga. Kemudian yang ketiga ada kehilangan kepercayaan. Serangan social engineering dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan antara pelanggan dan organisasi atau antara individu dan masyarakat. Hilangnya kepercayaan dapat menyebabkan kerugian finansial juga dan reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Kemudian yang keempat ada dampak psikologis. Serangan social engineering dapat menyebabkan dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Dampak psikologis dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan kinerja organisasi. Selanjutnya ada mitigasi social engineering. Nah, mitigasi social engineering itu ada 6. Yang pertama, pelatihan dan kesadaran pengguna atau security awareness training. Pelatihan dan kesadaran pengguna adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah social engineering. Pengguna harus diberi pelatihan tentang jenis serangan social engineering yang umum seperti phishing, sexting, biting, dan lainnya. Selain itu, pengguna harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda serangan social engineering.
seperti permintaan informasi rahasia, urgensi, ancaman, dan lainnya. Dengan pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang meningkat, pengguna akan lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan orang asing, mengidentifikasi serangan social engineering, dan melaporkan keamanannya ke pihak IT. Kemudian yang kedua, pembatasan akses dan kontrol atau access restriction. Pembatasan akses dan kontrol. Akses merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi dampak serangan social engineering. Dengan membatasi akses ke informasi sensitif dan sistem kritis, penyerang tidak dapat merusak atau mencuri data penting. Selain itu, kontrol akses seperti autentikasi dua faktor, sandi yang kuat, dan verifikasi identitas dapat membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses ke sistem dan data. Kemudian yang ketiga, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat adalah cara lain untuk meminimalkan dampak serangan social engineering. Kebijakan keamanan harus mencakup aturan tentang bagaimana pengguna harus memperlakukan informasi sensitif, bagaimana melaporkan serangan social engineering, dan bagaimana melindungi informasi pribadi. Selain itu, kebijakan keamanan harus selalu diperbarui dan ditegakkan secara konsisten. Kemudian yang keempat adalah penggunaan antivirus dan perangkat lunak keamanan. Teknologi keamanan juga dapat membantu mencegah serangan social engineering, misalnya software antivirus, firewall, deteksi instruksi, dan perangkat lunak keamanan lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah serangan social engineering. Selain itu, alat keamanan seperti enkripsi, sandi yang kuat, dan authentication. Kemudian yang kelima, pemantauan dan audit. Pemantauan dan audit adalah cara untuk mengawasi dan menganalisis aktivitas pengguna dalam sistem untuk mengidentifikasi tindakan sosial yang mencurigakan. Pemantauan dan audit ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti sistem deteksi intrusi dan sistem manajemen keamanan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi resiko. Evaluasi resiko adalah proses untuk mengevaluasi resiko keamanan yang mungkin terjadi pada suatu organisasi dan menetapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk mengurangi resiko tersebut. Evaluasi resiko melibatkan identifikasi ancaman, penilaian keparahan resiko, dan pemilihan strategi mitigasi yang sesuai. Kemudian yang kelima ada studi kasus social engineering. Nah, sebenarnya ada banyak contoh-contoh studi kasus social engineering, tapi yang saya angkat ada 3, yaitu serangan spear phishing pada target. Serangan spear phishing adalah teknik social engineering di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif atau akses ke sistem dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang dipercaya oleh korban. Contohnya adalah serangan phishing pada perusahaan besar seperti Target, di mana penyerang menyamar sebagai vendor Target dan mengirimkan email palsu kepada karyawan Target untuk meminta informasi sensitif seperti username dan password. Kemudian yang kedua ada serangan phishing pada bank. Serangan phishing adalah teknik social engineering di mana penyerang menggunakan teknologi telepon untuk menghubungi si korban dan mengelabui mereka untuk memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya adalah contoh dari serangan phishing pada bank yaitu di mana penyerang menyamar sebagai staf bank dan menghubungi nasabah untuk meminta informasi rekening atau melakukan transaksi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu serangan physical social engineering pada kampus universitas. Serangan physical social engineering adalah teknik social engineering di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan akses ke gedung atau ruangan yang terkunci dengan menyamar sebagai seorang yang memiliki hak akses. Contohnya adalah serangan physical social engineering pada kampus dan universitas, di mana penyerang menyamar sebagai mahasiswa atau staf universitas untuk mendapatkan akses ke gedung atau ruangan yang seharusnya terkunci. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.